Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai degradasi obat. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Meilisa Imran, Mirna Dawa, Muhammad Alfaril Rustam Ukas, Muhammad Syarif Yusuf, Muhammad Yamril, dan saya sendiri Marmika Syantri. Adapun materi yang pertama akan dibawakan oleh Meilisa Imran. Baik, pertama degradasi obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia, atau singkatnya bisa kita definisikan bahwa obat adalah racun yang tepat dosis. Degradasi obat adalah perubahan senyawa obat dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau kecil, atau dari senyawa yang aktif menjadi senyawa yang inaktif. Hal ini dapat terjadi karena perubahan fisik, perubahan kimia, pengaruh cahaya, dan pengaruh mikroorganisme. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai dekomposisi obat akan dibawakan oleh Mirna Dawa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang dekomposisi obat. Suatu bahan obat memiliki gugus fungsional yang berinteraksi dengan reseptor untuk menghasilkan efek terapi. Gugus fungsional ini di sisi lain juga dapat berinteraksi dengan komponen senyawa lain dalam gabungan suatu formula seperti hidrolisis, isomerisasi, oksidasi, dan fotolis interaksi tersebut akan menghasilkan dekomposisi dari ekspien dan masing-masing dari dekomposisi tersebut. Yang pertama yaitu adalah oksidasi. Oksidasi merupakan proses degradasi obat yang berhubungan dengan mekanisme transfer elektron di mana akan membentuk anion dan kation yang reaktif. Gugus-gugus seperti sulfida, amina, dan fenol rentan mengalami transfer elektron oksidasi yang akan menjadi sulfones, sulfoksida, dan N-oksidas, dan hidroksilamine. Reaksi oksidasi juga dapat dipercepat dengan adanya ion logam berat, oksigen, dan cahaya yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas ini akan berinteraksi dengan oksigen yang membentuk peroksi radikal yang sangat reaktif dan menyebabkan oksidasi. Kemudian yang kedua itu adalah isomerisasi. Isomer dari suatu zat memiliki sifat fisikokimia yang identik seperti Ka, kelarutan, titik leleh, titik didih, dan lain-lain. Perbedaan yang mencolok dari isomer adalah rotasi dari zat tersebut akan berlawanan seperti cermin. Contohnya yaitu perbedaan farmakokinetik pada L-metoreksat lebih baik dalam hal absorpsi dibandingkan metotrexat, dan S-warfarin lebih mudah terikat pada albumin dibandingkan R-warfarin. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Alfaril Rustam Ukas. Kepadanya saya persilahkan. Baik, hidrolisis. Hidrolisis merupakan pemecahan suatu struktur kimia akibat adanya air. Hidrolisis ini cukup sering kali terjadi pada saat aktif maupun eksperimen. Karena ketidakstabilan zat tersebut pada saat terkena air, obat-obat yang memiliki gugus fungsi seperti ester, amida, lakton rentan mengalami degradasi akibat hidrolisis. Hidrolisis sering terjadi pada sediaan farmasi karena banyak zat aktif yang memiliki gugus fungsi tersebut dan tidak kuat terhadap air. Fotolisis. Fotostabilitas merupakan respon yang ditimbulkan dari suatu zat.
saat dikenai paparan sinar UV atau cahaya tampak pada waktu tertentu, yang berujung pada perubahan secara kimia maupun fisika. Energi foton atau cahaya akan semakin besar pada panjang gelombang yang kecil dan sebaliknya. Degradasi umumnya terjadi akibat terpapar energi yang besar dengan panjang gelombang kecil atau radiasi yang menyebabkan perubahan kimia. Contoh-contoh obat yang rentan mengalami degradasi akibat peristiwa di atas dapat dilihat pada tabel berikut. Hidrolisis contohnya metildopa, penisilin, dan prokain. Oksidasi contohnya kalsitonin, isoprenalin, dan vitamin C. Isomerisasi contohnya tetrasiklin, vitamin A, dan adrenalin. Dan yang terakhir fotolisis. Contohnya itu riboflavin, nifedipin, dan asam folat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya mengenai degradasi dari obat penisilin akan dibawakan oleh Muhammad Syahrir Yusuf. Kepadanya saya persilahkan. Baik, degradasi obat penisilin. Penisilin adalah agen antibakteri yang termaksud dalam kelompok yang dikenal sebagai antibiotik beta-lactam karena antibiotik penisilin memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Mereka telah digunakan secara luas baik di klinik maupun praktik pemulihan hewan. Namun penisilin dapat menyebabkan reaksi alergi, bahkan kematian pada beberapa individu. Antibiotik penisilin memiliki stabilitas terbatas terhadap hidrolisis, yang menyebabkan pembentukan produk degradasi yang berbeda. Penisilin tersedia dalam dosis dan bentuk tablet 250 mg dan 500 mg. Oral solution 120 mg per 5 ml, 250 mg per 5 ml. Reaksi sintesis penisilin dikatalis oleh enzim yang sama hidrolisis berlangsung pada pH sekitar basa 7,5 sampai 9,0. Sedangkan reaksi sintesis berlangsung pada pH sedikit asam. Keberhasilan dalam penyediaan 6 APA sintetik adalah penyediaan inti molekul penisilin yaitu asam 6 amino penisilanat. Senyawa 6 APA ini dapat diperoleh secara hidrolisis kimiawi enzimatik maupun fermentasi dari penisilin alam maupun secara fermentasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Yamril. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Penisilin bekerja pada sebagian besar bakteri gram positif dan hanya bekerja pada beberapa gram negatif. Perbedaan utama antara kedua jenis bakteri ini adalah adanya membran luar di spesies gram negatif dan dinding sel peptidoglycan yang lebih tebal pada spesies gram positif. Peptidoglycan merupakan polimer yang dibuat dari monomer yang terdiri dari N-asetilglukosamin bergabung dengan asam N-asetilmuramat dengan asam amino peptapeptid yang terikat pada asam nasetilmuramat. Dinding sel terbentuk monomer peptidoglycan dipolimerasi menjadi untai tersebut kemudian dihubungkan silang. Sintesis peptidoglycan dikatalisis oleh protein pengikat penisilin yang memiliki ciri glikosil transferase dan aktivitas transpeptidase. Untuk polimerisasi dan ikatan silang peptidoglycan 35 sehingga saling terkait membentuk struktur sel dan membentuk pertahanan sel prokariotik. Berikut jenis-jenis penisilin.
yaitu penisilin G, penisilin F, B, penicillin, propasilin, ampicillin, amoxicillin, carbenicillin, methicillin, oxacillin, cloxacillin, dicloxacillin, flucloxacillin, sulbenacillin, penicillin O, nafsinin, dan oxacillin. Penggunaan penisilin yang meluas menimbulkan dampak yang merugikan, yaitu adanya gejala resistensi. Gejala ini pertama kali ditemukan oleh Abraham dan Chain pada tahun 1940, yaitu adanya inaktivasi penisilin oleh enzim penisilinase beta-lactamase yang dihasilkan bakteri. Enzim beta-lactamase menghidrolisis struktur beta-lactam pada inti penisilin dan menghasilkan asam penisiloat yang tidak memiliki kemampuan antibakteri. Satu usaha untuk mengatasi masalah resisten turunan penisilin yang lebih efektif daripada penisilin G asilase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis penisilin G menjadi senyawa 6-aminopenisilatan. Senyawa 6-APA merupakan senyawa intermediate yang menghasilkan senyawa penisilin semisintetik yang baru. Kekurangan dari sifat penisilin alam tidak tahan panas, asam dan basah, sering menimbulkan alergi, serta banyak kuman yang kebal terhadap antibiotika, terutama yang mampu mensintesa 3-laktanase. Materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi akan dibawakan oleh Melisa Imran. Kepadanya saya persilakan. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi diantaranya, pertama, pH keasaman atau kebasahan suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Misalnya, larutan dapar aspirin stabil maksimum pada pH 2,4, di atas pH 10, laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. 2. Komplikasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misalnya, kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzokain, prokain, dan tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. 3. Surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat dan membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap dalam misel, gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mempenetrasi tutup misel ini dan tidak dapat mencapai partikel obat sehingga laju hidrolisis menurun. Keberadaan logam berat seperti tembaga, besi, kobal, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. Kelima atau yang terakhir, cahaya dan kelembapan cahaya, terutama sinar ultraviolet meningkatkan fotolisis dan kelembapan meningkatkan dekomposisi hidrolitik. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam membuat materi PPT kami. Baik, mungkin itu saja presentasi
singkat dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.